Hei, selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Waktu dengerin ini lagi senang atau lagi sedih? Apapun itu, tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, malam ini aku pingin curhat sama kalian. Entah kenapa, lagi pingin ngeluarin unek-unek aja. Mungkin karena dingin kali ya. Jadi pingin sesuatu yang hangat, yang nenangin gitu. Mungkin dengan aku ngobrol dengan kalian, aku dan kalian jadi lebih tenang. Dan malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Di tempat kalian lagi dingin juga nggak? Di sini hujan soalnya, jadi dingin. Dingin-dingin biasanya enak loh tidur. Tapi karena belum bisa tidur, jadi aku pengen ngobrol bentar sama kalian. Oh iya, di pertengahan bulan ini udah dapat kabar baik belum? Dan buat kalian yang berulang tahun di bulan ini, selamat ulang tahun ya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Jadi sebelum kita mulai, isi kolom komentar dulu ya. Kasih tahu ke aku lewat komentar apa yang kamu rasain sekarang. Meskipun aku gak ada di sampingmu, aku selalu baca komenmu kok. Dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang berarti buat kamu. Jadi ceritain aja apapun, sepanjang mungkin. Pasti aku baca semuanya. Malam ini aku bawain topik tentang berkembang itu gak harus ke atas loh. Masih ada jalan ke samping. Dan buat kalian yang selama ini ngerasa kerjaan kalian gak sesuai dengan passion kalian, atau buat kalian yang ngerasa salah ngambil jurusan waktu kuliah, this is video for you. Jadi apakah udah siap ngobrol lagi dengan aku? Jujur, di topik kali ini mungkin aku akan banyak cerita ke kalian. Jadi jangan bosen ya. Semoga dengan aku cerita ke kalian, kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Jika topik ini sesuai dengan yang sedang kamu cari, this is motivation for you baby, yang menemani kalian sebelum tidur dengan sebuah topik yang mudah-mudahan dapat membuatmu menjadi lebih baik lagi. Kebanyakan orang berpikir bahwa saat kita berkarir, kita harus berkembang ke atas. Misal saat kamu menjadi karyawan, nanti jadi manajer, lalu jadi direktur. Pernah gak kamu berpikir, kalau kayak gitu gimana dengan profesi yang gak bisa berkembang ke atas? Seperti penulis misalnya. Kan gak ada ya direktur penulis. Kan aneh. Aku kepikiran ini setelah nonton video Raditya Dika yang katanya dia diremehin sebagai seorang penulis. Sebagai penulis, karya yang dihasilin ya buku. Kalau gitu untuk berkembang harus nulis buku yang banyak dong. Kalau kita masih berpikir gitu terus, kita gak akan bisa berkembang. Iya kan? Buat kalian yang udah masuk dunia kerja, pernah gak kalian berpikir gimana caranya supaya kita bisa berkembang? Masa iya kita harus jadi budak korporat terus-terusan? Atau buat kalian yang masih kuliah dan merasa salah nyemplung atau salah ngambil jurusan, dan rasanya kalian pengen banget berhenti, tapi kalian berpikir sayang banget uang pendaftaran dan semester udah dibayarin. Atau kalian yang udah semester menengah
Dan baru sekarang kepikiran, besok kalau lulus aku jadi apa ya? Atau kerja apa ya? Pernah gak sih kalian berpikir kalau jenis pekerjaan dari jurusan yang kalian ambil itu gak sesuai dengan kepribadian kalian? Dan rasanya kalau kita maksain, kita gak akan maksimal kerjanya. Coba deh komen di bawah, biar aku tahu kondisimu sekarang. Apa yang kamu pikirin hari ini? Sedikit cerita, aku merupakan mahasiswa lulusan ilmu keperawatan dan bahkan udah ngambil profesi nurse. Aku lulusan dengan nilai cum laude, tapi sampai sekarang aku masih bingung kok bisa aku nyemplung di prodi ini. Karena aku kan introvert banget, dan kalau jadi perawat itu harus ramah, harus banyak ngomong gitu, dan itu berkebalikan banget dengan kepribadian aku. Selain itu, aku ingat banget waktu pertama kali aku mau daftar kuliah. Aku selalu mikirin jurusan apa ya yang gajinya tuh besar. Aku browsing, tapi ujung-ujungnya nyemplung ke sini juga. Ya kalian tahulah di negara kita tercinta, gaji perawat itu kecil banget. Apalagi yang honorer, yang magang di puskes, itu menyedihkan sih. Dan aku ingat banget, aku dulu sebelum kuliah, cita-citanya jadi pembisnis atau wirausahawan gitu. Tapi aku mikir, banyak pembisnis yang gak sekolah, tapi sukses. Gak usah jauh-jauh, orang tuaku pun gitu. Cuman tamatan SMP, bisa jadi wirausahawan yang bisa dibilang berkecukupan lah. Alasanku kuliah itu dulu cuma pengen dapat pengalaman sih. Dan alasan ambil jurusan ini memang dari awal cuma buat ilmunya aja. Aku gak berpikir akan kerja dengan ijazah yang aku dapetin. Tapi setidaknya kalau nanti bangkrut atau kepepet, aku bisa menggunakan ijazah yang aku dapetin. Ya gitu awalnya. Tapi semakin kesini, aku juga tahu bahwa untuk berkembang itu kita gak harus ke atas, tapi bisa ke samping. Seperti Raditya Dika misalnya, dari penulis dia bertransformasi jadi konten kreator, setelah itu ke stand up comedy dan lainnya. Nah ini menunjukkan bahwa kita bisa loh berkembang ke samping, gak harus selalu ke atas. Dan buat kalian yang sekarang lagi ngerasa salah jurusan, lanjutin aja, selesain. Nanti setelah lulus baru lakuin hal yang kamu suka. Setidaknya biar orang tua kalian bangga bisa nyekolahkan anaknya. Pernah gak kalian berpikir, meskipun aku gak suka dengan jurusan dan pekerjaan ini, tapi setelah dijalani, ternyata kita merasa nyaman. Dan kita gak mau keluar dari zona nyaman itu. Jadi dulu waktu aku ngambil profesi, aku sempat berpikir, ternyata setelah kerja itu ya enak-enak aja. Dan gak mikir gaji lagi. Mikirnya ya untuk pelayanan. Aku pernah kerja sebagai asisten dokter selama 3 bulan. Dan keluar karena ngerasa gak cocok sama kepribadian dokternya. Lalu sampai sekarang aku gak gunain ijazahku lagi. Dan aku berpikir, misal aku betah kerja sebagai asisten dokter, gak ada masalah apapun, lempeng-lempeng aja gitu. Mungkin aku gak akan pernah keluar dan nyoba sesuatu hal yang baru, karena udah terlanjur masuk zona nyaman dan gak ingin pindah karena udah betah. Dan kalian kayak gak rela gitu dan gak berani bertransformasi. Karena itu juga aku berpikir, bisa gak aku jadi yang lain selain diriku yang sekarang dan aku rela melakukannya. Jujur, aku sedikit bersyukur karena aku keluar dan ngerasa lebih bisa mengembangin diri aja gitu. Ngelakuin hal-hal yang aku suka, apalagi aku belum nikah jadi belum ada tanggungan. Kalaupun nanti gagal, aku gak ngelibatin banyak orang. Oh iya,
Kenapa aku cerita gini? Biar kalian juga tahu bahwa berkembang itu bisa ke samping dan gak harus ke atas. Jadi jangan bosan ya dengerin aku cerita. Kalian ambil aja hal-hal yang menurut kalian baik dan buang yang buruknya. Anggap aja kita lagi ngobrol. Kalau aku tanya, jawab lewat suara hati aja ya. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa suka banget dengan hal-hal baru dan suka tantangan? Aku tuh suka banget ngelakuin hal-hal baru. Waktu masih kuliah, aku belajar tentang desain grafis. Aku belajar tentang Adobe Photoshop, belajar ngedit foto gitu. Bahkan aku sering banget disuruh desain poster, kupon, sampul buku, sampai banner oleh dosen. Karena dulu aku tuh ikut himpunan mahasiswa gitu, tapi yang khusus prodi ilmu keperawatan. Aku juga sempat jadi student staff waktu kuliah, seperti kerja sambil kuliah gitu. Aku sempat jadi student staff di resepsionis dan juga di perpustakaan. Dan sekarang aku ngerasa suka banget buat video. Lalu aku mutusin buat channel ini. Sebenarnya dulu waktu kuliah udah sempet nyoba bikin channel YouTube, tapi aku gak bisa fokus. Dan sekarang aku nyoba untuk fokus dan belajar untuk konsisten. Karena ini juga kita bisa ketemu dan sharing bareng untuk menemani tidur kalian. Oh ya, udah jam 2 pagi loh. Pantesan dari tadi berisik suara ayam. Karena aku gak bisa tidur, kalian juga gak bisa tidur. Ya udah, aku temenin kalian. Kalian ngerasa gak kalau semakin kesini orang-orang udah jarang banget baca buku? Kebanyakan mereka nonton video. Aku ngerasa kalau aku gak ikut bertransformasi, aku bakal ketinggalan. Bahkan sekelas YouTube yang lihat TikTok berkembang pesat dengan video vertikalnya, dia jadi ikut-ikutan buat video short. Nah, aku ngerasa walaupun aku gak bisa di pelayanan secara langsung, minimal aku bisa bantu melalui video-videoku. Buat kalian yang gak tahu, selain channel ini, aku juga buat video tentang info sehat. Kalau kalian penasaran, coba deh cek di YouTube, namanya Ingin Sehat. Itu channel yang baru aku buat. Di TikTok sama Facebook juga ada sih, namanya juga sama Ingin Sehat. Aku ngerasa dengan aku buat video, aku bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan kalau ada yang bilang kerja langsung di pelayanan itu baik untuk akhirat, karena kan orang banyak dapat pahala. Aku hanya berpikir, emang mengedukasi enggak? Aku buat video gini, bahkan jangkauannya lebih luas. Dan video yang aku buat bisa selalu ditonton sampai kapanpun. Dan menurutku, edukasi itu langkah awal yang penting. Selain nambah pengetahuan, dengan orang-orang tahu, mereka jadi bisa mencegah atau sebagai tindakan preventif. Dan buat kalian yang selama ini udah kerja dan udah ngerasa nyaman dengan kerjaan kalian, ya udah lanjutin aja. Nggak usah mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Aku yakin meskipun kalian pernah merasa jenuh, tapi kalau kalian suka dengan kerjaan kalian, lama-lama pasti rasa jenuh itu hilang sendiri. Tekunin apa yang kalian sukai, dan yang kalian suka itu merupakan komitmen buat kalian. Jadi karena kalian udah berkomitmen, tekunin aja ya. Kalian pernah gak dengar kalimat ini? Perubahan itu sama dengan peningkatan diri. Maka dorong dirimu ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Sukses bukanlah akhir, kegagalan juga bukan akhir. Tapi keberanian untuk berubah dan berkembanglah yang terpenting. Pertumbuhan itu memang menyakitkan, perubahan juga menyakitkan. Tapi gak ada yang menyakitkan seperti tetap terjebak di tempat yang bukan tempatnya. Jangan takut untuk melepaskan yang baik dan pergi untuk hal yang lebih besar. Jika kamu ingin berkembang, kamu harus selalu keluar dari zona nyamanmu dan harus menerima
tantangan untuk menjadi lebih baik. Jadi yuk mulai kembangkan dirimu agar kamu menjadi lebih baik lagi. Coba deh buat janji untuk dirimu sendiri. Yuk ikutin aku. Sambil tiduran juga nggak apa-apa. Dalam hati juga nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Ikutin ya. Aku janji untuk selalu mencoba melakukan yang terbaik yang aku bisa. Aku tahu keputusanku ini seperti sebuah komitmen bagiku. Maka dari itu, untuk memenuhi semua komitmen yang telah aku buat, aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Teruntuk diriku, terima kasih kamu karena sudah berjuang. Lelah memang, tapi jangan menyerah ya diriku. Semangat terus, kejar terus impianmu, hingga semua perjuangan kita enggak sia-sia dan kita mendapatkan hasilnya. Amin. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih lega ya sekarang? Jauh di dalam hatimu pasti merasa lebih tenang. Ayem rasanya, seperti beban hidupmu seakan berkurang. Ya, itulah efek dari janji yang kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh, yang dibalut dengan keluhan yang selama ini kamu pendam. Semoga dengan ini kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Buat kalian yang kerja, semangat ya kerjanya. Dan buat kalian yang masih sekolah atau kuliah, semangat juga ya. Lakuin yang terbaik yang kamu bisa. Gagal gak apa-apa, setidaknya kalian sudah melakukan yang terbaik. Udah cukup lama nih kita ngobrol. Gak kerasa waktu cepat berlalu. Udahan sampai di sini dulu ya. Karena udah malam, kita lanjut ngobrol bareng lagi besok. Selamat malam kamu. Selamat istirahat ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di motivasi sebelum tidur episode selanjutnya. Sweet dream and be happy for you. Bye bye.